Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung ya di mata kuliah pengendalian proses, di mana pengampu untuk sebelum UTS atau pertemuan pertama sampai UTS nanti adalah saya, Agus Aktawan. Di mana untuk pertemuan pertama ini kita membahas tentang pendahuluan dulu ya. Dalam artian kita mengenal dulu apa itu pengendalian proses ya. Nah, sebelum masuk kita ke pengendalian proses ya, ada baiknya kita mengingat-ingat lagi ya, pengendalian proses teknik kimia itu berarti ada kaitannya tentang teknik kimia gitu ya. Nah, teknik kimia itu apa sih gitu ya. Jadi nah, jadi teknik kimia itu apa sih gitu. Ada yang udah tahu belum? Teknik kimia itu apa? Jadi kalian udah semester 7, udah 3 tahun gitu ya belajar tentang teknik kimia. Eh, saya harap kalian tahu teknik kimia itu apa sih sebenarnya. Jadi teknik kimia itu adalah ataupun mempelajari proses ya untuk merubah bahan baku menjadi produk nilai yang memiliki nilai dalam artian dari bahan baku semisal gitu ya, semisal memproduksi asam sulfat dari bahan baku A dan B gitu ya. Nah, kenapa asam sulfat itu diproduksi gitu ya? Karena dia memiliki nilai jual gitu ya, di mana ada proses-proses yang harus dilewati untuk merubah si bahan baku A dan B ini menjadi asam sulfat gitu ya. Nah, untuk mencapai produk ini ada beberapa ilmu yang harus kalian pahami gitu ya. Ada beberapa ilmu yang harus kalian pahami gitu ya. Jadi di teknik kimia itu ada yang disebut sebagai ilmu dasar ya, ada yang disebut sebagai ilmu dasar, terus ada yang disebut sebagai ilmu ilmu penyangga ya, semoga kebaca, dan juga ada yang disebut sebagai ilmu pendukung, dan juga nanti ada juga ilmu tambahan ataupun kalau orang bilang itu sebagai dapurnya dari si rumus ya. Nah, ilmu dasarnya apa saja sih sebenarnya yang harus kalian pelajari dan pahami dan mudah kalian lewati ya di semester 1 dan 2 terutama. Itu ilmu dasar itu nanti ada fisika gitu ya. Jadi kalau yang beranggapan teknik kimia itu pelajari kimia aja, itu bisa dibilang agak keliru atau kurang tepat sih sebenarnya. Jadi ada fisika, ada kimianya, ada matematika, terus ada juga biologi. Biologi kalau di kalian dipelajari di mikrobiologi ya. Biologi dan sebagainya. Jadi fisika itu ada fisika 1, 2, kalau kalian pelajari kimia itu ada kimia dasar, kimia analisis, kimia organik, anorganik gitu ya. Atau kimia organik 1 dan 2 gitu ya. Terus ada matematika 1 dan 2, bahkan sampai matematika teknik kimia 1, 2, 3. Tapi yang dasarnya adalah di matematikanya. Kalau biologi Anda dapat di mikrobiologi. Ya. Nah, ilmu pendukungnya apa nih? Pendukung dan yang penting gitu ya. Pendukung dan yang penting ya banyak ya. Ada ATK 1, ATK ATK 2 gitu ya. Terus juga ada MTK 1, MTK 2, ada MTK 3 gitu ya. Terus ada OPB, ada PTF ya. Terus ada apa lagi tuh? TRK. TRK aja ada 1, ada TRK 2, ada TRK 3. Terus nanti ada perpindahan panas ya.
panas, terus nanti ada pengendalian proses, perancangan alat proses gitu kan, dan sebagainya. Nah, ujung dari ilmu yang kalian pelajari itu apa sih? Maksudnya kemana sih? Nah, kemananya itu nanti eh, atau targetnya, kalau rumah itu diibaratkan sebagai atapnya nanti yang kalian sokong itu, yang pertama ada penelitian ya, terus ada kerja praktek, terus ada skripsi ya. Jadi penelitian itu dasarnya nanti ada kimia ya kan, kimia dasar kalian memahami sebuah bahan ya kan, kimia dasar, kimia analisis ya, bagaimana menganalisis sebuah reaksi ya, sebuah reaksi nanti dari bahan baku menjadi produknya gitu ya. Terus ada ATK, itu meraca massa ya. Terus ada TRK, teknik reaksi kimianya, nanti kalian harus menggunakan reaktor yang seperti apa yang tepat, apa pakai labu layer 3 atau pakai reaktif distilasi atau jenis alat yang lainnya. Nah, kerja prakteknya juga sama gitu kan. Jadi kerja praktek kan nanti kalian akan harusnya, kalau di angkatan kalian mungkin kerja prakteknya online ya. Jadi mempelajari laporan kerja praktek yang sudah ada. Nah, tapi harusnya kerja praktek ini kalian nanti datang ke lapangan, melihat real kondisi di lapangan itu seperti apa sih, yang namanya analisis itu apa, atau seperti apa reaktor itu, reaktor reaksi gas-gas itu seperti apa, cair-cair seperti apa, padat cair seperti apa, padat gas itu seperti apa gitu ya. Sehingga kalian bisa meng-cross check tuh, benar nggak sih yang saya pelajari teorinya dengan yang di lapangan itu. Terus kalau di lapangan tuh seperti apa wujudnya, bentuknya, bahannya, ukurannya, biar kalian tahu betul gitu ya. Jadi kalian cross check antara ilmu yang teori yang kalian pelajari di kelas dengan yang ada di lapangan. Walaupun kalau di KI juga teman-teman melihat langsung, tapi kan nggak bisa langsung menyentuh tuh alatnya. Mungkin kalau dibolehkan menyentuh kalau pas KI ya, melihat real, wah sepanas apa sih di sana gitu ya, sebau apa sih kalau misal di pabrik pupuk ya, pasti bau minyak gitu ya, seperti itu. Nah, selain kerja praktek juga ada skripsi. Nah, skripsi itu wow, semuanya ya, semuanya dari awal kalian belajar tentang senyawa, terus sifat fisisnya ya, sifat fisisnya, terus nanti reaksi ya, kesetimbangan, neraca massa, neraca panas, merancang alat, perancangan alat proses, perpindahan panasnya seperti apa, cara mengendalikan si reaksi ini seperti apa ya. Terus pemisahannya nanti menggunakan apa, transportnya nanti akan menggunakan apa, apakah menggunakan pipa, apakah menggunakan kompresor, atau akan menggunakan bel conveyor, bucket elevator, dan sebagainya gitu ya. Nah, itu nanti skripsi itu nanti yang akan apa ya, menjadi ujung ataupun bukan merangkum ya, jadi kumpulannya nanti di skripsi itu. Jadi harapannya nanti 7 semester ataupun 6 semester yang kalian lewati itu nanti bisa kalian laporkan bentuknya dalam bentuk skripsi, bahwa oh saya sudah memahami ataupun mempelajari tentang teknik kimia, wujudnya apa, nah, ini skripsi kalian. Walaupun di teknik kimia di universitas yang lain itu skripsinya ada yang bentuknya penelitian, tapi di kita masih perancangan pabrik kimia. Jadi harapannya ilmu-ilmu dasar yang kalian pahami tentang kimia analisis, ATK gitu ya, ilmu penunjangnya ATK itu jangan sampai kalian lupakan, karena itu nanti bakal kalian pakai di pengerjaan ataupun perancangan skripsi. Nah, itu untuk bidang ilmu ya, ataupun bagian-bagian ilmu yang kalian pelajari selama di teknik kimia ya, di mana ilmu itu kalian pelajari untuk mengubah ataupun mengolah bahan baku menjadi produk yang nilainya lebih tinggi daripada bahan bakunya gitu ya. Nah, ada lagi ilmu tambahan ataupun penunjang di teknik kimia, itu ada yang pertama namanya manajemen ya, ada keselamatan, terus ada apa lagi ya, dan ini ya ekonomi ya, ekonomi teknik ya, terus utilitas ya. Kalau pendidikan kewarganegaraan bahasa Indonesia, bahasa Inggris
Itu penunjang, tapi itu juga mata kuliah institusional ataupun yang harus diberikan karena memang sudah jadi kurikulum pokok, kurikulum inti yang dimiliki oleh universitas seperti sertifikasi, studi Islam segala macam. Ya, manajemen keselamatan ekonomi utilitas itu penting karena itu juga nanti akan bermuara ataupun berujungnya nanti di skripsi kalian, karena skripsi itu selain kalian pelajari prosesnya dari bahan baku sampai nanti produk, kalian juga harus tahu tuh manajerialnya ataupun manajemennya nanti di pabrik kalian, karena kalian membangun pabrik harus tahu nanti direktur itu nanti kualifikasinya apa, terus di bawah direktur itu nanti apa saja gitu sampai nanti ke cleaning service ya. Keselamatan safety ini penting karena pabrik kimia itu pasti menjalankan K3 ya, keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi keselamatan itu kalian harus tahu ya, uh, apa itu sumber bahaya, bagaimana cara menanggulangi bahaya, terutama di industri ekonomi teknik itu juga penting karena ujung-ujungnya kan kita mau mencari untung tuh. Karena si bahan baku diubah menjadi produk, produknya ini harus bisa nilainya itu jauh lebih tinggi daripada si bahan baku, sehingga nanti ada hitung-hitungan ekonomi di mana hitung-hitungan ekonomi itu nanti kaitannya dengan membeli alat ya, perawatan alat ya, membeli bahan baku, uh, terus membeli alat penunjang seperti HI pompa dan sebagainya, menggaji karyawan ya, terus menghitung penyusutan segala macam, sehingga nanti ketemu kalian akan menghitung yang namanya return of investment, terus PO time ya, terus ada profit on sales ya, POS, terus nanti ada BEP itu nanti akan menjadi pertimbangan ya, apakah pabrik kalian ini nanti layak ataupun tidak ya BEP. Terus nanti BEP itu break-even point atau titik impasnya, jadi modal kalian tuh balik di persentase produksi berapa, dan terus ada SDP atau percentage poinnya, terus nanti ada DCFR, discounted cash flow rate of return, ataupun interest dari perhitungan ekonomi kalian itu berapa. Nah, itu nanti yang menentukan ketertarikan si investor itu, apakah lebih tertarik menginvestkan uangnya itu di pabrik kalian atau di bank, karena kaitannya dengan nanti bunga bank. Terus nanti ada utility ataupun utilitas itu nanti ada kelistrikan, ada bahan bakar, ada steam, pengolahan limbah, pengolahan air ya, itu nanti belajar di utilitas ini juga penting, sangat penting di industri, terutama di industri pupuk yang membutuhkan banyak sekali air ataupun banyak sekali pendingin itu. Nah, sebenarnya alat utama ya, jadi kita masih bahas tentang teknik kimia supaya nanti kalian tahu paling tidak ya, tidak lupa teknik kimia itu belajar apa saja. Nah, alat utama di teknik kimia itu hanya dua sebenarnya ya. Ada yang disebut sebagai reaktor atau tempat reaksi ya. Ada juga yang disebut sebagai separator atau pemisah. Jadi dua alat ini aja yang penting. Jadi ada alat tempat untuk reaksi atau reaktor, ataupun alat tempat untuk memisahkan ataupun memurnikan. Nanti ada sebagai purifier segala macam. Reaktor itu kalian udah pelajari itu di TRK. Harapan saya kalian nggak lupa jenis-jenisnya, fungsi untuk mereaksikan apa saja. Ada reaktor batch, ada reaktor alir tangki berpengaduk, ada reaktor pipa, ada reaktor fixed bed, ada reactive distillation, ya, ada reaktor bubble dan sebagainya. Dan saya harap kalian tahu itu untuk merasakan apa saja. Nah, juga ada alat yang disebut sebagai separator ataupun pemisahan ataupun pemurnian biasanya gitu ya. Separator itu bisa ada flash drum, ada separator sendiri nama alatnya. Terus ada menara distilasi, ada apalagi di AIK kalian belajar itu ya, ada centrifuge, ada decanter, ada apa lagi? Oh, filter ya. Filter bag ataupun electrostatic precipitator gitu ya. Dan sebagainya. Nah, walaupun tidak semua industri itu nanti akan menggunakan reaktor,
walaupun kebanyakan industri kimia terutama nanti ada hubungannya ada alat yang disebut sebagai reaktor dan juga separator, tapi ada juga industri yang hanya mengandalkan separator atau pemisahan tanpa ada reaksi, seperti pabrik yang memproduksi N2 ataupun nitrogen yang diambil dari udara, itu kan cukup dipisahkan antara pemotor dan juga O2-nya ya, sehingga didapat nanti nitrogen ataupun N2. Walaupun nanti proses separasinya juga agak rumit ya antara O2 dan N2. Ada yang menggunakan pemisahan pada titik bakunya, ada yang menggunakan filter. Ya. Itu harapan saya udah kalian pelajari dengan baik gitu nanti. Nah, alat penunjangnya apa saja sih sebenarnya? Sebenarnya alat penunjangnya ini alat utama ya, reaktor dan separator. Alat penunjangnya itu nanti ada yang disebut ada dua ya. Ada alat untuk merubah suhu atau ada yang menyebut sebagai HE, ada yang digunakan untuk memindahkan ataupun mentransportasikan ataupun merubah tekanan ya. Ada yang disebut sebagai pompa atau kompresor. Maaf ya, tulisan saya nggak bisa bagus dari dulu, tapi harapan saya kalian paham dengan penjelasan saya. Nah, HE ataupun heat exchanger ini digunakan untuk merubah suhu ya, entah nanti dari suhu lebih tinggi ke lebih rendah atau dari suhu yang lebih rendah ke suhu yang lebih tinggi gitu ya. Atau ada juga yang digunakan sekalian untuk merubah fase, entah itu fase dari fase uapnya ke cair atau dari fase cair ke uap gitu ya. Nah, itu nanti macam-macam, ada yang disebut sebagai cooler ya. Ada yang disebut sebagai heater. Cooler yang berarti untuk pendingin ya. Pendingin biasanya kalau industri lebih banyak menggunakan air yang murah gitu ya. Tapi ada juga yang menggunakan deuterium, tergantung nanti suhu fluida panasnya berapa. Kalau lebih tinggi dari didih air ya lebih baik menggunakan deuterium ataupun memang cairan khusus yang digunakan sebagai pemanas ataupun pendingin, media pemanas ataupun pendingin. Dan disebut juga sebagai heater ataupun pemanas itu kalau di industri biasanya menggunakan steam. Steam itu uap air ya, dimana steam itu kalau yang sudah belajar dalam program KP ada 3 jenis steam. Biasanya kalau di industri ada low pressure, ada medium pressure, sama high pressure. Nanti tekanannya berbeda-beda dan juga kegunaannya berbeda-beda ya. Itu kalian pelajari ya. Dimana alat untuk memproduksi steam itu nanti alatnya adalah boiler. Jadi dari kata boil, menguapkan, boiling, sehingga alatnya disebut sebagai boiler. Boiler itu nanti macam-macam, ada fire tube, ada water tube. Nah, itu harusnya udah kalian pelajari di utilitas ya. Boiler. Kalau di cooler itu kaitannya nanti biasanya kalau yang menggunakan air itu nanti ada disebut sebagai cooling tower. Itu bentuknya gede gitu, kayak trapesium tapi terbalik ya, besarnya di atas, dimana di atasnya itu nanti ada fan yang menarik uap panas. Harapannya nanti ada udara dingin yang kontak dengan air yang dijatuhkan lewat ada kayak papan-papan gitu di samping-sampingnya gitu. Makanya nanti udara dingin nanti kontak dengan air, sehingga air yang suhunya bisa masuk suhu 60-an apa ya, 60-an nanti bisa turun ke suhu 40 ataupun 35 gitu, menyesuaikan dengan suhu udara sekitar. Kalau di pabrik kan suhu udara sekitarnya itu sekitar 35 ya, cukup panas. Nah, berikutnya selain HE itu nanti ada pompa ataupun kompresor ya, yang digunakan untuk mentransportasikan fluida, di mana fluida itu nanti ada dua jenis, sehingga kegunaannya ataupun yang digunakan itu nanti berbeda tergantung nanti jenis fluidanya. Kalau cair, kalian menggunakan pompa menaikkan tekanannya ataupun memindahkan fluidanya ya. Kalian menggunakan pompa, jangan sampai keliru ya nanti di skripsi kalian. Kalau kompresor itu nanti digunakan untuk menaikkan tekanan si gas. Nanti kalau untuk menurunkannya kalian menggunakan alatnya namanya expander. Kalau di PFD itu nanti bentuknya trapesium juga gitu ya. Tuh, jadi ini alat utama tadi ada reaktor dan separator, ada juga HE dan juga pompa ataupun kompresor gitu ya. Oke. Nah, karena kalian udah mempelajari banyak sekali proses ya, proses membuat
berbagai produk gitu ya, dari bahan baku yang berbeda-beda dengan kondisi operasi yang berbeda, di mana tiap reaksi itu kan pasti mempunyai ataupun memiliki kondisi operasi ataupun suhu dan tekanan tertentu. Kenapa dia memiliki suhu dan tekanan tertentu ataupun kondisi operasi tertentu, di mana pada kondisi operasi tersebut eh, si konversi ataupun si reaksi ini akan berjalan maksimal ataupun optimal, di mana akan didapatkan biasanya pada kondisi operasi yang tepat akan didapatkan konversi bahan baku ke produk yang maksimal gitu ya, yang maksimal. Sehingga penting untuk mempelajari pengendalian proses gitu ya, entah nanti di reaksi, entah nanti pengendalian di suhu ya, suhu fluida ya, entah nanti mengendalikan level ya, entah nanti mengendalikan tekanan fluida gitu ya, tekanan fluida, entah nanti mengendalikan berat gitu ya, entah nanti mengendalikan konsentrasi. Sehingga nanti ada yang disebut sebagai flow controller, ada yang disebut sebagai pressure controller, ada yang disebut sebagai level controller, ada yang disebut sebagai weight controller, ada yang disebut sebagai concentration controller gitu ya. Ada juga yang disebut sebagai level controller, tadi udah ya mungkin ya gitu ya. Itu beberapa alat controller yang saya kenalkan dulu, nanti akan kita pelajari gitu ya. Nah, kita masuk ke materinya untuk pertemuan 1 ya ini. Jadi di pertemuan 1 itu kita mempelajari tentang manfaat dan aspek pengendalian proses ya. Jadi apa sih manfaat mengendalikan proses dan juga aspek pengendalian prosesnya itu apa saja. Jadi manfaat yang utama yaitu keamanan terjamin ya, dengan kita bisa mengendalikan proses sehingga tekanannya tidak melampaui tekanan maksimal atau suhunya tidak melampaui suhu maksimal, sehingga proses itu tetap aman, terjaga ataupun terjamin, sehingga kemungkinan untuk overheating ataupun overpressure itu minimal ataupun tidak ada gitu ya. Yang berikutnya, spesifikasi ataupun produk terjamin gitu ya, dengan kondisi operasi yang tepat didapatkan konversi yang optimal ataupun yang maksimal, sehingga dihasilkan produk yang sesuai dengan target awal kita ataupun sesuai dengan spesifikasi. Terus lingkungannya terpelihara ya, dengan proses yang terjamin, keamanan yang terjamin, sehingga lingkungan pun terpelihara dengan baik gitu ya. Terus kebutuhan operasi yang terpenuhi. Kebutuhan operasi itu maksudnya kalau suhu sekian kita membutuhkan pendingin ataupun panasnya berapa gitu ya, sehingga semuanya tetap terjaga. Misal kalau di reaksinya isotermal, dipinginnya isotermal berarti kan butuh pendingin tuh. Nah, kalau proses kontinu, laju pendinginnya harus dikontrol betul sehingga suhu di reaktor itu akan sesuai dengan kondisi operasinya. Terus ekonomis jelas ya. Jadi diharapkan dengan proses yang terkendali dengan baik, sehingga tidak ada kebutuhan semisal harus menambahkan pendingin tiba-tiba, pemanas tiba-tiba, ataupun produk yang tidak sesuai gitu ya, dan semisal terjadi ledakan segala macam, sehingga tetap terjaga di ekonomi ataupun minimum operating cost-nya gitu ya. Jadi ekonomi ataupun biayanya itu yang dikeluarkan sesuai dengan kondisi operasi yang dibutuhkan. Nah, ini beberapa tindakan pengendalian proses ya. Ada suppressing the influence of external interferences. Jadi kita tekan semaksimal mungkin ya pengaruh-pengaruh dari luar yang bisa mengganggu proses yang sedang berjalan. Semisal suhu dari luar ya, terlalu panas atau terlalu dingin gitu ya biasanya. Terus mungkin nanti kemungkinannya ada gempa segala macam ya, dan sebagainya. Terus ensuring the stability of a process, jadi kita memastikan proses itu berjalan stabil ya. Jadi kita pastikan semuanya, kita pastikan tekanannya, kita pastikan suhunya sesuai dengan kondisi operasi gitu ya. Terus optimizing the performance of the process, jadi kita optimasi terus ya performa dari proses. Jadi proses terkadang juga mengalami perubahan seiring dengan waktu, entah itu karena apa, spesifikasi dari bahan baku, entah karena nanti kondisi dari reaktor, mungkin pengaduknya yang semakin melambat gitu ya, entah nanti
laju pemanas atau pendinginnya yang kadang mengalami penurunan mungkin karena performa dari pompa yang mengalirkan gitu, mengalirkan pendingin ataupun pemanas gitu. Sehingga setiap saat si performa dari proses itu harus kita optimasi betul sehingga dia tetap di kurva kondisi operasinya walaupun nanti ada toleransi. Nah, syarat-syarat idealnya itu nanti ada pemantauan secara terus-menerus ya, kaitannya dengan optimasi tadi, terus tanggapan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut. Jadi kita harus tahu gitu ya, ketika terjadi perubahan pada proses itu, tanggapan kita nih ngapain nih, semisal ya, kok tiba-tiba suhunya turun loh, hampir mendekati batas minimal dari kondisi isotermalnya gitu ya, semisal isotermalnya di 85 tapi kok udah 84,9 berarti kan suhunya harus dinaikkan sehingga laju steamnya kita naikkan gitu ya. Jadi kalau terjadi sesuatu ataupun perubahan kita sudah bisa melakukan tanggapan atau tahu tanggapan yang harus kita lakukan gitu, atau kita berikan. Nah, ini kaitannya dengan sistem kendali, saya kenalkan sedikit ya, ada automation dan automatic. Automation itu ada ruang kontrol, jadi ada ruang kontrol, tapi alatnya ini sudah digerakkan biasanya dengan pneumatic ya, jadi udara pneumatic. Jadi cukup kita tekan tombol saja tanpa harus kita ke lapangan muter keran gitu ya, ataupun muter valve gitu ya. Jadi cukup tekan langsung nanti di lapangan itu si valve ini nanti akan membuka ataupun menutup sesuai dengan level ataupun kontrol yang kita berikan. Ke otomatis itu dia self acting ataupun self moving. Jadi kalau terjadi fluktuasi dia udah bisa menstabilkan atau menyesuaikan apa yang harus dilakukan, apakah dibuka valve-nya ataupun ditutup gitu ya. Ini aspek perancangan ya, nanti kita lanjutkan di pertemuan kedua kalau detailnya. Jadi aspek perancangan itu yang pertama yaitu pengulangan variabel. Jadi variabel-variabel apa saja sih yang pengen kita kontrol ataupun pengen kita kendalikan gitu ya. Ada kecepatan alir, misal suhu, tekanan ataupun komposisi gitu ya. Dimana nanti variabel itu terbagi menjadi dua, yang pokok ya ada variabel masukan ataupun input variabel dan variabel keluaran ataupun output variabel gitu ya. Dimana variabel yang berikutnya aspek yang berikutnya itu unsur perancangan. Jadi unsur perancangan ini juga penting ya. Jadi kita harus menyatakan tujuan pengendalian. Jadi kita tahu tuh tujuan kita mengendalikan nih apain sih gitu ya. Jadi yang pertama itu menjaga kestabilan proses jelas, menghilangkan pengaruh ataupun gangguan dari luar, dan mengoptimalkan penampilan ataupun kinerja dari suatu pabrik. Jadi di awal tadi kita udah kenalkan ya. Itu terus memilih alat ukur yang tepat ya. Jadi kalau mengukur suhu ya jangan pakai pressure control ya, berarti pakai termocontroller ya nanti ya, ataupun TC biasanya. Pilih variabel yang dapat diukur ataupun manipulated variable. Jadi variabel yang dapat diukur nanti di proses itu apa saja, terus pilih konfigurasi pengendalian ya. Jadi kita pengen kayak feed forward atau feedback nanti kita pelajari nanti. Terus ada perancangan pengendalian ya, unsur-unsur. Jadi kita rancang pengendalian. Ya, itu pendahuluan untuk pertemuan pertama ya. Monggo jika ada yang belum jelas mungkin koordinator kelasnya nanti bisa request ke saya untuk membuka Google Meet ya, sehingga nanti kita bisa diskusi langsung. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.